Di samping gue ini sudah ada SUV 7-seater pertama EV di Indonesia yang dijual nggak sampai 500 juta dan range-nya cukup jauh, 530 km. Jakarta Semarang, kalian nggak perlu ngecharge. Yes, ini adalah Wuling Axion tipe EX. Jujur ya, penyebutannya agak-agak susah ya. Tapi secara model dia ganteng. Meskipun ganteng itu soal selera ya. Mobil ini dijual sekitar 459, lebih murah 40 juta dibandingin varian plug-in hybridnya. Jadi kalau teman-teman misalkan masih ragu model EV-nya, kalian bisa langsung geser ke mode plug-in hybrid. Kunci itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kayak ada emboss atau desainnya kayak diamond, tombol lock, unlock buat buka bagasi. Sekarang pada saat saya pencet unlock, dia tuh lampunya bakal otomatis nyala teman-teman. Kita lock dulu. Pada saat kita pencet unlock, dia nanti lampunya bakal otomatis nyala dan bakal otomatis mati beberapa detik. Ini ngebantu buat apa sih? Kalau misalkan kalian parkir, biar dia nyala dulu, takutnya ada genangan air atau ada lubang kayak gitu ya. LED-LED-an, terus ini DRL-nya cakep banget ya di bagian atas ya kan. Grillnya di sini juga black glossy gini, ada logo Wuling. Kameranya letaknya di sebelah sini nih, yang ngebantu kalian buat parkir. Menurut gue sih kameranya bisa dibilang 540 ya, karena dia ada transparan gitu. Ini bolong, ini finishingnya bagian bawah tuh dop-dop kayak gini, dan ini beneran bolong, menambah coefficient of drag, jadi lebih aerodinamis gitu kurang lebihnya. Desainnya ini sangat maco-maco gitu, jadi bold kayak gitu, termasuk kap mesinnya. Di bagian atas kaca situ, itu ada fitur ADAS level 2. Mobil listrik jantungnya adalah di baterai ya teman-teman ya. Baterainya sekitar 69 kWh. Terus torsinya itu sekitar 310 dengan tenaga 201 kebalik nih ya. Harusnya tangan kiri. Nah, jadi dengan baterai 69 kWh, tenaga 201 horsepower, torsinya 310 Nm, range-nya 530 km. Nah ini kan sebenarnya masih banyak ruang kosong. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Albi, Mas ini bisa ada jual nggak untuk front trunk gitu loh, jadi kayak bagasi. Harusnya sih bisa. Nanti teman-teman ngobrol aja. Ini dapat peredam mesin juga. Jadi gue sebenarnya bawa meteran sih. Kayaknya nggak perlu ngecek untuk air intake karena mobil EV itu nggak pakai air intake. Tapi tetap ya, meskipun mobil EV itu tetap membutuhkan baterai 12 volt. Kalau baterainya itu soak, mobil kalian juga pasti mogok sih. Dan yang menarik tau nggak apa? Dia sudah ngambil dengan lifetime warranty. Setidaknya kalian tidak perlu pusing kalau misalkan terjadi apa-apa. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Albi, sales konsultan Wuling Prima Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur sebelum pintu masuk kota wisata. Nah, untuk Bapak Ibu yang mencari mobil untuk keluarga, kita ada New Darion EV dengan harga 399 juta dan DP di angka 80 juta. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri Albi udah ada unit New Axion EV dengan harga 389 dengan DP di 15% atau cicilan di 6 jutaan. Untuk Bapak Ibu, kita ada program. Yang pertama, itu kita ada program untuk bunga 0% tenor 1 tahun. Yang kedua, kita ada program 50-50. Yang ketiga, kita ada program free maintenance untuk unit Darion EV. Yang keempat, kita ada DP ringan di 15%. Selain menjual unit baru, kita ada layanan servis. Dan jika Bapak Ibu ingin melakukan test drive, itu bisa di Wuling Prima Cibubur. Dan jika Bapak Ibu tidak bisa hadir, Albi bisa bawakan unitnya ke rumah dengan cara hubungi nomor Albi di 0889 7643 9431. Profil bannya 215 55 ring 18, cakramnya depan belakang, matchingnya silver, hitam, bautnya ada 5, ada logo Wuling juga. Kaki-kakinya tuh terasa kokoh dan bannya menurut gue cukup proporsional gitu loh ya, nggak kegedean, nggak kekecilan, pas sih gitu kan. TPMS tentunya sudah ada, jadi kalau kalian mau ngecek tekanan angin cukup lihat di meter cluster aja. Dan seperti biasa, as always, Mas Teguh bawa meteran buat kasih lihat jarak untuk set skirtnya itu setinggi apa, hampir 30 cm. Tapi lagi-lagi disclaimer ya, di bagian dalam tuh ada titik yang lebih rendah. Tapi setidaknya teman-teman tahu, ini nggak kena trotoar dengan mudah karena cukup tinggi gitu ya. Ini juga cukup tebal. Terus di sini ada kamera juga. Ini dibikinnya warnanya two-tone gitu, ada lampu sein. Ini handle-nya udah ada smart entry juga. Ada roof rail dan di sini juga dibikin finishingnya tuh black glossy. Ini juga hitam-hitam kayak gini. Nah, di sini tempat charge-nya letaknya sebelah sini teman-teman. Sudah support fast charging, in this economy. Tadi ngobrol sama salesnya dari 30 ke 80% itu sekitar 30 menit aja. Dan tentunya ini sudah bisa jadi power listrik berjalan. Kayak udah jadi
kebutuhan orang Indonesia saat ini gitu. Tapi saran gue ya, kalau kalian mau ngecas mobil listrik, jangan sampai baterainya kurang dari 20%, dan kalau pakai fast charging, better jangan lewat dari 80% aja. Kalau pakai AC boleh, nggak apa-apa sesekali buat kalibrasi. Di sini ada aksen-aksen chrome seperti ini. Antenanya, kalau misalkan nggak ada shark fin, berarti dia print glass antena. Spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper. Jadi lampu belakangnya tuh senada dengan depan juga. Tentunya sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert segala macam, sensor parkir, reflektor, ya kan. Terus juga ada dilengkapi dengan ini tuh rear fog lamp, teman-teman. Terus pada saat ini ada kamera juga, ada emblem Axion EV. Misalkan ya, kita ini buka, pencet dan tahan, dia bakal buka otomatis cukup dari remote aja kayak gini. Dan ini kalau teman-teman ini apa? Ini adalah untuk charger portable-nya. Di sini ada tuh tempat penyimpanan tertutup, terus ini bisa dilipat juga ke depan jadi rata lantai. Nah, jadi bagasinya tuh langsung kelihatan rapi, ada lampu bagasi juga. Bukaan atau tutup pintunya tuh cukup mantap. Terus ini tuh dia sudah soft touch. Ini soft touch juga loh. Soft touch, setirnya kulit, joknya itu juga sudah kulit, warnanya krem. Ternyata warna krem kayak ini buat warna coklat ya, bukan krem. Warna coklat ini tuh bikin efek elegannya tuh dapat dibanding warna hitam rupanya. Terus sekarang gue mau bahas posisi duduknya mana apa enggak. Ini sudah elektrik teman-teman, kalian bisa atur posisi duduknya cukup nyaman. Jadi kita dipeluk. Terus yang ini nih, jadi headrestnya juga pas, ini nyangga kepala saya. Karena ini saya bikin paling bawah, ini paling bawah ya teman-teman, jarak kepalanya cukup tinggi. Kita ngomongin visibilitas ya, ini menurut saya nggak terlalu landai, jadi pas. Spionnya agak mundur sedikit gitu kan, tapi dia dibantu dengan fitur blind spot. Jadi kalau ada motor, mobil, truk apapun itu bakal otomatis nyala gitu. Di sini blower AC yang finishing itu black glossy, setirnya sudah teleskopik, udah pasti ya. Kalau kalian merasa ketinggian atau kependekan kalian bisa atur. Dan yang elektrik bukan cuma sini doang, di sini juga teman-teman. Konsolnya juga sudah soft touch. Nah, untuk door trim sama sini konsol itu cukup ergonomis ya kan. Jadi ergonomis itu apa sih? Gampangnya kalian tuh untuk memakai tuh gampang. Taruh minum segala macam juga gampang. Spion dalam DNet biasa, lampu-lampu LED. Saya berasa ini tinggi banget loh karena saya bikin paling bawah ya. Sign visor-nya tuh ada kaca dan lampu. Tahu banget ya sekarang ya, kayak bener-bener kayak ini kepake. Dan tentunya dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi sunroof bisa dibuka, bisa dioperasiin lewat perintah suara juga pakai bahasa Indonesia. Safety belt, dia nggak ada adjuster sih sayangnya, tapi ada airbag di sebelah sini. Dan ini plafonnya tuh warna hitam semua. Speaker kita dengerin. Menurut saya kabinnya cukup kedap. Speakernya memang bukan yang wah-wah banget, tapi sesuai sama harganya. Tapi yang gue suka ini kabinnya cukup kedap loh. Itu denger-denger ya. Ini saya nggak pakai noise cancelling. Itu kita beneran ada di pinggir jalan, tapi dia nggak kedengeran. Dan yang saya suka, dia sudah bisa Apple CarPlay secara wireless. Karena mostly dia tombol fisiknya itu dikit teman-teman. Tombol fisik cuma ada sebelah sini doang. Ini untuk blower AC, hazard. Ini defogger depan. Nah ini untuk temperaturnya. Ini blower AC ada 2 di sebelah sini. Nah ini layar headroomnya memang nggak gede-gede banget tapi cukup lengkap. Kita lihat dari sini ya. Kamera 360 nya memang. Mereka nyebutnya kamera 360 tapi kok gue bilang kayak 540 ya. Tuh belakang. Kameranya cukup jelas. Yang saya suka dari mobil Cina tuh gitu. Dia fiturnya cukup lengkap. Terus ini ada tombol volume. Tombol mobilnya. Nah ini banyak banget teman-teman. Nah di sini ada kayak shortcut. Ini pengaturan mobil. Kamera 360. Close dulu, ini ada tampilan menu nih.
Bluetooth musik, USB, radio, phone, Android Auto. Ini kamera 360-nya. Terus scene mode, vehicle set. Scene mode tuh kalian mau ngapain sih? Misalkan kalian mau nap mode, mau tidur sebentar, camp mode, atau pet mode. Jadi kalau kalian misalkan bawa kucing, bawa anjing, bisa tinggal sini sebentar. Rain mode atau quick fan. Oke, ada di sini semua. Terus di sini ada lagi vehicle set, system set, AC, USB, Apple CarPlay. Vehicle set di sini teman-teman. Jadi dia ada menunya, ada lighting, itu ada Pak, pengaturan lampu nih ya. Tuh, mau yang headlightnya untuk ketinggiannya, otomatis dan segala macam. Drivingnya ini coba lihat. Jadi kalian driving mode ada Eco, Standard, Sport, sama Purse. Ini kayak smart gitu ya kan. Terus tuh, energy recovery, smart, comfort, standard, strong. Sasisnya kalian bisa atur nih. Mau mati apa nyala, electronic stability control, tuh electric parking brake system, comfort parking, brake pedalnya juga kalian bisa atur. Mau comfort atau sport, steering wheel, EPS mode, banyak banget teman-teman ya. Terus ada driving assist ini yang buat keselamatan. Dia dilengkapi dengan intelligent driving. Jadi driving assist, curve assist, active assist, lane departure assist, forward collision warning, rear cross traffic alert. Dia cukup lumayan banyak kontrolnya. Jadi pengaturan untuk tailgate atau power tailgate-nya tuh banyak banget nih teman-teman. Pada saat kalian nyalain lampu sein, dia layar head unitnya langsung memicu dari kamera 360-nya. Setirnya tentunya tilt teleskopik. Jujur ini minim tombol, ini kayak cuman tombol next and previous gitu. Ini shortcut, ini untuk voice command. Nah ini untuk pengaturan apa? Menu di meter clusternya teman-teman. Ini untuk geser kiri kanan. Ini untuk shortcut dari kamera 360-nya teman-teman. Tuh. Kayak gitu. Dan di sebelah sini ini ada untuk pengaturan lampu otomatis, wipernya otomatis apa enggak? Udah otomatis ya teman-teman tuh. Terus di sebelah kirinya ini pengaturan tuas transmisinya. Dan di sini meter clusternya cukup kecil, tapi dia cukup informatif. Itu ada TPMS, tuh ada pemakaian daya. Udah itu doang sih teman-teman, nggak ada apa-apa lagi. Lain-lainnya seperti baterainya tinggal berapa persen, range-nya tinggal berapa, dan mode-mode berkendara itu kalian harus melihat dari layar. Dipencet menu dari atas ke bawah, satu aja. Di sini ada tuh, ya kan tuh, driving mode-nya. Ini yang smart. Purse tuh apa ya? Eco, Standard, Sport, Energy Recovery-nya Smart, Comfort, Standard, Strong, EPB, Clean Mode, terus Trip Reset, Auto Hold, Button, ESC, Rear Fog Lamp. Terus Follow Me Home-nya mau 15 detik, 30 atau 60 detik. Skenario-nya mau cool atau warm. Udah pasang safety belt? Udah, siap. Oke, kita langsung jalan. Oh, dia kameranya langsung nyala ya? Iya, kamera 360-nya. Oke. Harusnya sih bukan 360 ya, 540 kali ya. Tahu nggak kenapa? Karena dia sudah ada tuh transparansi. Oke. Ini kita ada di mana Mas? Tempatnya Mas? Kita ada di Wuling Prima Cibubur. Patokan paling gampang ini mana nih Mas? Patokan paling gampangnya itu sebelum pintu masuk kota wisata. Oke, dan ini tadi udah gue konekin dengan Apple CarPlay-nya. Tuh, jadi kalian bisa lihat Maps wireless. Betul. Terus bisa dengerin Spotify juga, tapi Spotify nggak gue nyalain nanti kena copyright. Oke, ini pertama. Oke, gasnya nggak terlalu ngagetin ya. Ada beberapa mobil kan yang gasnya mungkin responsif ya. Ini lagi pakai mode apa nih? Oh, mode standar. Mungkin mode standar, kita bisa dilihat sih. Ini mode normalnya. Oh, mode normal ya ini ya. Mode normal. Ini lewatin posisi tidur. Kompuk ya. Rada empuk sih saya bilang ya. Terus iya tuh, rada empuk sih. Terus saya berasa di sini karena tadi posisi duduknya agak bawah, jadi berasa nih jarak kepalanya ini banget, tinggi banget. Ini jarak kita sampai situ ya, kap mesin itu jauh banget ya. Jadi yang mengambil terjadi insiden lebih aman ya. Ini pakai mode standar, normal ya Mas ya. Normal. Orang yang suka mobil ini biasanya yang disukai itu fitur apa Mas? Kebanyakan sih dia di panoramiknya. Panoramiknya? Panoramiknya. Oke, meskipun sebenarnya di Indonesia nggak terlalu. Tapi kalau kalian nggak suka bisa ditutup sih. Kabinnya menurut gue cukup kedap. Kita coba tes. Oke, kabinnya cukup kedap sih. Dia kedap karena kalau untuk tipe tertinggi dia double glass. Berarti ini tipe tertinggi ya? Tipe tertingginya. Oke. Dia udah pakai double glass untuk kacanya. Jadi double glass itu kacanya ada dua teman-teman. Jadi selain dia menangkal UV juga, berarti dia lebih kedap gitu ya? Iya, betul.
Kita coba di radius putarnya bagaimana ini. Gampang apa enggak? Tapi setirnya enteng. Posisi duduknya nyaman. Sebenarnya mobil itu yang paling utama tuh itu sih. Kalian cek posisi duduknya nyaman apa enggak, dipakai berkendara enak apa enggak, suspensinya enak apa enggak. Oke, tuh. Mau dipakai ngebut juga oke. Nah, sekarang duduk baris kedua. Jadi kemarin ada yang ngomong, Mas coba duduk di baris kedua, kenyamanannya gimana? Oke, jarak kaki cukup aman. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini kurang lega, kalian bisa mundurin. Ini paling mundur. Jarak kakinya jadi lapang banget, jarak kepala juga lapang banget. Kalau kalian butuh pegangan, misalkan Mas Albi ngebut, kalian bisa pegangan sini. Hand grip, ada lampu, ada blower AC juga, jadi nggak takut kepanasan. Pengaturan AC di situ ada port USB dan Type C. Jadi kalian kalau baterainya habis tinggal ngecas. Terus kalau orangnya segede saya, kalau dipaksa itu bisa duduk 4 orang. Kalau dipaksa ya, tapi ya normalnya 3 orang. Jangan lupa duduk baris kedua juga kalian harus pakai safety belt. Terus kalian nggak? Dari tadi kita ngelewatin speed trap loh. Nggak berasa kan? Karena biarpun SUV menurut gue dia suspensinya agak cukup lembut. Bener Mas Albi, cukup lembut ya? Cukup lembut sih gue bilang. Kabinnya juga cukup kedap, ini gede juga, dan dengan keberadaan panoramic sunroof ini bisa dibuka kalau kalian misalkan mau buka, itu juga bikin berasa lapang. Sekarang gue tes ya, gue duduk baris kedua, misalkan gue minta buka ini, coba gue ngomong, halo Wuling, buka sunroof. Oke, gue lupa karena tadi gue setting bahasa Inggris, dia berubah jadi bahasa Inggris. Gue coba sekali lagi ya. Halo Wuling, open sunroof. Okay. Jadi kalau kalian setting bahasa Inggris, voice command-nya juga langsung bahasa Inggris juga. Ternyata begitu ya Mas ya? Tuh, bisa buka. Jadi si drivernya itu bisa nyetir dengan konsen, jangan ganggu. Mau nutup, ngomong lagi. Halo Wuling, close sunroof. Okay. Wah, Mas kalau misalkan nyuruh voice command ini buat cari duit bisa nggak Mas? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Jadi kayaknya ini menurut gua salah satu nilai plus adalah dia SUV EV maupun plug-in hybrid pertama di Indonesia. Saingannya apa coba? Kalau kita ngomongin M6 itu MPV. Berarti salah satunya nih ya. Dan kayaknya syarat mobil aku di Indonesia itu apa atau enggak? SUV. Terus 3 baris, ground clearance-nya tinggi dan model ganteng. Menurut kalian gimana? Gue mau kasih tahu ya, ada alasan kenapa duduk ke baris ketiga itu lewat baris sebelah sini. Karena gini, indikasinya ketika kalian di pinggir jalan, ini lebih safety. Jadi kalian dari jangan sebelah kanan tapi sebelah kiri, dari sini. Tuh, jadi kayak gini lebih aman. Kalau misalkan mobil kan dari belakang dari sana kan. Nah, sekarang masuk ke sini. Nice. Gue mau kasih lihat ini dilipat dulu. Agak susah nih memang. Nice. Harus dari situ ya teman-teman. Saya mau kasih lihat untuk kakinya seberapa lapang, masih sisa apa enggak. Ini ada headrest juga. Oke, jarak kepalanya menurut gua masih cukup oke, masih ada sekitar 5 ros jari. Jarak kaki ini agak ngepas karena ini dibikin paling belakang, tapi tadi jarak situ cukup lapang. Ini sebenarnya bisa dimajuin juga sih sebenarnya. Masih dimajuin. Joknya udah kulit juga. Terus ada safety belt kanan kiri. Ini untuk tempat cup holder. Tapi di sini nggak ada colokan teman-teman. Tapi tenang aja, ada blower AC sampai baris sebelah sini. Ini juga ada lampu di bagian belakang, jadi nggak kegelapan. Tapi kalau buat anak-anak sebenarnya sih sudah cukup. Gue pribadi mobil 3 baris aja. Baris ketiga lebih sering gue lipat. Untuk keluar gimana? Gampang, tinggal gini doang. Seperti biasa, kita bakal ngobrol sama salesnya dengan Mas siapa dan dari mana Mas dealernya? Aku Albi dari Wuling Prima Cibubur nih. Mas, apa spesialnya Wuling Action ini Mas? Wuling Action ini dia spesialnya adalah EV, mobil EV, SUV EV pertama yang ada di Indonesia. 7-seater. 7-seater, catat ya, 7-seater SUV. Udah gitu ada lagi apa lagi spesialnya? Yang spesialnya itu kita udah ada level 2, udah ada panoramic sunroof juga. Ya. Terus yang spesial tau nggak apa? Jadi dia ada varian plug-in hybrid juga yang kalau ini range-nya berapa ini? Kalau ini yang EV range-nya di 530 km. Sedangkan kalau yang plug-in hybrid itu bisa up to 1000 km. Oke, jadi ibaratnya kayak memberikan pilihan buat teman-teman yang misalkan masih ragu dengan
EV-nya bisa lari ke plug-in hybrid karena bisa dicas range sampai 1000 ya. Betul, sampai 1000 Berarti kilometer. 1000 itu ibaratnya dari Jakarta ke Surabaya. Surabaya, kurang lebih ke Bali mungkin bisa Ah. nyampe. Iya. Ada pesan nggak Mas buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton video ini? Ada. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi ada kebutuhan untuk membeli mobil listrik, kita ada REV, Bingo EV, Cloud EV, Darian EV, dan Action EV. Pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini di 0889 7643 9431. Yes, dan ini dari dealer Wuling Prima Cibubur. Tadi patokan paling gampang apa dekat apa? Dekat sebelum pintu masuk kota wisata. Ya. Dan teman-teman kalau misalkan nanya sama saya, saran saya cuma satu. Bapak Ibu harus datang lihat unit dan test drive biar nggak beli kucing dalam karung. Karena cari mobil itu penting ya. Jadi enaknya cobain gitu loh. Posisi duduknya mana apa enggak, teknologinya oke apa enggak gitu. Dan kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami juga. Terima kasih. Bye-bye.